Pemirsa, saat ini kami juga telah tersambung dengan jurnalis Tribun News, Abdi Rianda Sakti, yang akan melaporkan situasi terkini dan juga hasil dari konferensi pers terkait penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka TPPU. Baik, rekan Abdi, Ya, selamat malam. selamat malam rekan Sarah. Baik, Abdi, Panji Gumilang kan dikatakan oleh penyidik menggunakan uang yayasan untuk kepentingan pribadinya, termasuk membeli berbagai barang dan juga aset. Nah, kapankah nantinya penyidik akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset dari Panji Gumilang tersebut yang dibeli menggunakan uang pinjaman dari pondok pesantren? Ya, memang tadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Baris Krim Polri telah menyatakan jika memang Panji Gumilang atau pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini menggunakan dana pinjaman sebesar kurang lebih 73 miliar dari pondok pesantren untuk digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, untuk membeli sejumlah barang mewah seperti jam tangan, rumah, tanah, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini memang pihak kepolisian sebelumnya sudah sempat menyita sejumlah asetnya yang berupa tanah uh, 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 dan memblokir rekening dari Panji Gumilang tersebut. Dan nantinya ke depan pihak kepolisian juga masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan aset-aset yang digunakan oleh Panji Gumilang dan keluarganya dari hasil pencucian uang yang dilakukan yang saat ini Panji Gumilang sendiri selain penistaan agama juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang itu sendiri. Gitu begitu, Sarah. Baik, berarti memang sudah ada sebagian aset-aset yang disita oleh penyidik, walaupun masih akan ada lagi pendalaman terkait aset-aset dari Panji Gumilang ini. Nah, adakah indikasi penetapan tersangka lain dalam kasus TPPU Ponpes Al Zaitun selain Panji Gumilang? Termasuk mungkin sudah ada keluarga yang ikut diperiksa sejauh ini. Ya, tadi memang Brigjen Wisnu atau Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus menyebut jika nantinya pihak kepolisian akan mendalami terkait dengan kasus lain yang menjerat oleh Panji Gumilang ini sendiri. Karena tadi memang dari hasil penyelidikan dan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Baris Krim Polri menyebutkan jika Panji Gumilang mempunyai maksud kami mempunyai 5 rekening dengan nama lain selain Panji Gumilang. Jadi nantinya pihak kepolisian akan mendalami atau menelusuri terkait dugaan uh, penggunaan identitas palsu untuk Panji Gumilang ini sendiri. Tapi untuk saat ini hasil gelar perkara tadi memang pihak kepolisian hanya memfokuskan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sendiri. Nah, terkait pihak keluarga yang akan diperiksa nantinya Wisnu tadi atau dari pihak Barreskrim menjamin jika pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap istri dan anak dari Panji Gumilang terkait dengan pencucian uang ini. Namun memang belum diinformasikan lebih lanjut kapan keluarga atau anak dan istri dari Panji Gumilang itu akan diperiksa terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang ini. Gitu, Sarah. Baik, tadi juga penyidik mengatakan ada dana pinjaman sebesar 73 miliar rupiah yang diperuntukkan sebenarnya untuk Yayasan Al Zaitun, tetapi masuk ke dalam rekening pribadi Panji Gumilang. Nah, apakah dijelaskan pinjaman tersebut diajukan untuk kepentingan yayasan yang mana? Memang tadi Brigjen Wisnu belum memberikan informasi lebih detail terkait dengan yayasan mana yang dipakai oleh Panji Gumilang untuk meminjam uang senilai 73 miliar itu. Namun memang Wisnu tadi menyebut jika pinjaman dana tersebut diambil melalui dengan menggunakan nama Yayasan Pesantren Indonesia yang dikirim oleh Bank Jet Trust dan juga uh, sejumlah sumber lainnya yang dipakai oleh Panji Gumilang. Nah, pembayaran cicilan yang pinjaman ini nantinya juga dipakai oleh Panji Gumilang uh, dari uang iuran para orang tua santri dan juga beberapa dana-dana untuk pesantren Pondok Al Zaitun yang tadinya itu untuk kepentingan pribadi dari Panji Gumilang itu sendiri. Itu, Sarah.
Berarti dapat dikatakan bahwa uang yang digunakan untuk membayar dana pinjaman tersebut termasuk juga ada uang iuran dari para santri maupun dari eh, yayasan yang menaungi Ponpes Al Zaitun. Begitu, Abdi. Ya, ya begitu. Dari salah satunya ada dari uang iuran dari para orang tua santri yang memang menitipkan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Itu nanti uangnya salah satunya itu dari iuran itu untuk membayarkan uang yang dipinjam oleh Panji Gumilang atas nama yayasan tersebut. Begitu, Sarah. Abdi berdasarkan hasil gelar perkara tadi juga membuktikan bahwa Panji terlibat dalam penyelewengan dana BOS di Ponpes miliknya. Nah, apakah sudah ada berapa kira-kira kerugian pemerintah terkait korupsi dana BOS di yayasan tersebut? Memang tadi pihak Baris Krim Polri sudah menyebutkan jika memang ada pelanggaran lain yakni dugaan korupsi pelanggaran menggunakan dana BOS. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih belum bisa melakukan tindak lanjut karena memang belum dihitung kerugian negara yakni masih menunggu dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK begitu Sarah. Oke, baik Abdi, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan eh, memantau juga update terkini dari kasus TPPU yang menjerat Panji Gumilang tersebut. Rekan Abdi, Rianda Sakti, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.